Pandemi yang melanda negeri ini memaksa kita untuk menutup sekolah. Pengajaran yang kurang efektif dan penurunan prestasi akademis serta terpengaruhnya kesehatan mental dan psikis peserta didik terdampak pandemi merupakan perhatian khusus bagi kami para pengajar untuk bisa memberikan yang terbaik demi pemenuhan kebutuhan belajar peserta. Pembelajaran yang menyenangkan dapat kita ciptakan melalui integrasi bermain sambil belajar dan sebaliknya. Hal ini yang harus kita pahami sebagai pendidik bahwa kodrat anak adalah bermain. Memaksimalkan semua potensi yang kita miliki di sekolah. Untuk menciptakan suasana merdeka melalui permainan sederhana seperti game pulang penjumlahan dan perkalian. Langkah pertama, persiapan mendesain dan mencetak kartu. Tahap awal yaitu tahap persiapan, di mana pendidik mendesain kartu berisi angka 1 sampai 9 melalui aplikasi Canva agar tampilannya menarik, dan mencetak 4 rangkap sehingga berjumlah 36 kartu. Langkah kedua, membuat setengah lingkaran. Permainan ini biasa dilakukan setelah pembelajaran selesai. Langkah berikutnya yaitu peserta didik membuat barisan berbentuk pola setengah lingkaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana games yang kondusif dan aman serta nyaman. Langkah ketiga, pendidik mengacak kartu dan membagi 36 kartu menjadi 2 bagian di tangan kanan dan kiri. Kemudian, peserta didik pertama dalam barisan memilih kartu di tangan kanan dan kiri pendidik lalu melakukan penjumlahan dan perkalian kedua kartu tersebut, dan divalidasi oleh peserta didik pada baris kedua. Pendidik melakukan penguatan serta penyerapan dan umpan balik terhadap jawaban. Jika jawaban salah, peserta didik masuk ke dalam barisan paling akhir. Langkah keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut. Peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar berhak untuk pulang meninggalkan kelas terlebih dahulu. Permainan ini berjalan selama 2 set saja. Melalui permainan ini kita dapat mengetahui kemampuan serta kebutuhan belajar peserta didik terhadap perkalian dan penjumlahan. Data ini bisa dijadikan bahan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Refleksi hasil dan dampak. Hasilnya adalah suasana kelas yang menyenangkan melalui permainan sederhana dapat meningkatkan fokus belajar peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri para peserta didik. Lalu yang ketiga, pendidik dapat mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui sebuah permainan yang sederhana. Lalu yang keempat, data yang diperoleh dari permainan tersebut digunakan sebagai bahan tindak lanjut dalam pembelajaran berikut. Dampak bagi murid, dengan bermain sambil belajar yang menyenangkan, peserta didik lebih bahagia dan nyaman dalam belajar. Hal tersebut membuat fokus mereka semakin meningkat terhadap penjumlahan dan perkalian. Dampak bagi pendidik, melalui permainan yang sederhana dan menyenangkan, pendidik dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari data yang diperoleh selama permainan berlangsung.
Tips dari saya. Tips yang pertama, tahap persiapan. Gunakanlah aplikasi Canva untuk mendesain kartu. Tersedia banyak template kartu di dalamnya. Beri informasi tentang permainan ini di awal pembelajaran terlebih dahulu agar peserta didik siap. Tips yang kedua, pada tahap pelaksanaan, berikanlah umpan balik positif kepada peserta didik yang belum mampu melakukan permainan dengan baik, agar semangatnya tetap terjaga dan suasana kelas kondusif, aman, dan nyaman. Sebaiknya, permainan dilakukan 2 set saja. Lalu tips yang ketiga dari saya, penyesuaian permainan dan tindak lanjut dapat dilakukan berdasarkan semangat pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Terima kasih.